warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Agustin dengan NIM 8801210029 tingkat 2B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang model dokumentasi POS, Process Oriented System, dan dokumentasi keperawatan dengan kode Coded Nursing Documentation CND. Dokumentasi merupakan catatan autentik dalam penerapan manajemen asuhan keperawatan profesional. Perawat profesional diharapkan dapat menghadapi tuntutan tanggung jawab dan tanggung gugat terhadap segala tindakan yang dilaksanakan. Hal ini didukung oleh Cozier 2005. Pendokumentasian merupakan bukti akuntabilitas tindakan keperawatan yang dilakukan perawat dalam pelayanan keperawatan terhadap pasien. Model dokumentasi POS atau Process Oriented System yang disebut juga dengan model dokumentasi fokus adalah suatu model dokumentasi yang berorientasi pada proses keperawatan mulai dari pengumpulan data pasien, diagnosis keperawatan atau masalah yang muncul, penyebab masalah atau definisi karakteristik yang dinyatakan sesuai dengan keadaan pasien. Catatan perkembangan pada model dokumentasi fokus ditulis dengan menggunakan format yaitu yang pertama data subjektif dan data objektif. Action, tindakan keperawatan yang segera atau yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga itu respon klien terhadap tindakan medis dan tindakan keperawatan yang telah diberikan kepada pasien. Kemudian dokumentasi keperawatan dengan kode Coded Nursing Documentation atau CND adalah dokumentasi menggunakan sistem komputer di mana catatan keperawatan yang terlihat hanya kode saja. Kode sendiri berdasarkan standar asuhan keperawatan yang telah dirumuskan. Nah, adapun format CND yang pertama itu perencanaan, yang kedua analisis, yang ketiga desain, yang keempat pelaksanaan, dan yang kelima evaluasi. Kemudian ada komponen POS yang pertama itu data dasar. Nah, berisi tentang semua informasi mengenai klien. Daftar masalah berisi mengenai hasil analisis terhadap perubahan data. Selanjutnya ada komponen CND. Yang pertama itu data berupa subjektif dan objektif. Yang kedua action, tindakan keperawatan segera. Evaluasi kepada klien terhadap tindakan yang diberikan. Kemudian kerugian dan keuntungan POS dan CND. Kerugian dan keuntungan POS yaitu yang pertama dapat membingungkan khususnya antara intervensi yang belum dan sudah dilakukan. Kemudian penggunaan fokus pada kolom tidak konsisten dengan istilah pada rencana tindakan keperawatan. Nah, keuntungan POS yaitu model dokumentasi Process Oriented System ini lebih luas dan lebih positif. Sifatnya fleksibel. Catatan rencana asuhan keperawatan model dokumentasi Process Oriented System ini memudahkan data untuk dikenali. Kemudian waktu pendokumentasiannya lebih singkat, mudah dipergunakan dan dimengerti. Nah, kemudian keuntungan CND memerlukan waktu yang lama mengisi form yang tersedia, penyimpanan bahan cetakan dan biaya yang harus disediakan cukup besar. Kemudian masalah keamanan dan kerahasiaan pasien, kosakata terbatas. Dan keuntungan CND gitu, yang pertama catatan atau data yang tersedia, produktivitas perawat yang baik, tuntutan akan medis pasien yang komprehensif, mengurangi kerusakan catatan, tidak menuntut perawat untuk melakukan aktivitas melalui lebih banyak, mengurangi dokumentasi yang berlebihan, meningkat dan kualitas pelayanan, kemudian mencegah kesalahan dalam pemberian pelayanan. Nah, tujuan pencatatan rencana tindakan yang pertama itu membentuk prioritas, kemudian pengorganisasian dari proses keperawatan, tujuan, kriteria hasil penutupan pecahan masalah yang efektif. Nah, petunjuk penulisan rencana tindakan yaitu yang pertama tujuan kembali data yang ada, tulis daftar masalah, buat rencana yang sudah dimengerti, penulisan jelas spesifik, hasil yang harapkan dapat diukur. Instruksi menggunakan kata kerja aktif. Dalam setiap rencana tertulis tanggal dan tanda tangan atau paraf. Jika memungkinkan perencanaan
ikut sertakan pasien atau keluarga, peninjauan rencana setiap shift atau setiap hari dan atau sewaktu-waktu, form rencana dan implementasi. Nah, rencana itu contohnya misal berikan cairan infusan kepada pasien X atau pasien Y. Sedangkan implementasi itu contohnya memberikan cairan infusan kepada pasien X atau pasien Y. Nah, apa sih bedanya? Bedanya itu kalau implementasi dia ditambahkan awalan dengan kata imbuhan. Kemudian masuk ke tujuan dokumentasi intervensi, mengkomunikasikan tindakan yang telah dilakukan mencegah duplikasi, sebagai klaim malpraktek, sebagai justifikasi staffing, kemudian efektif dan efisiensi dana. Nah, tujuan dokumentasi evaluasi yang pertama itu faktor penentu, keefektifan keputusan pencegahan, pengobatan, respon pasien terhadap kesehatan, tujuannya itu mencapai atau tidak, efektivitasnya rencana keperawatan, strategi asuhan keperawatan. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan dari materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.